Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ida Farida dengan NIM 24320084. Saya dari kelas A3 semester 1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bala Putra Dewa. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dramaturgi menurut Ervin Goffman yang berjudul Hidup sebagai Panggung. Untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi dari dosen pembimbing Bapak Muslim. Dramaturgi adalah suatu pendekatan teoritis sosiologi yang memandang interaksi sosial sebagai pertunjukan teater. Konsep ini dikembangkan oleh Ervin Goffman, seorang sosiologi terkenal dalam karyanya yang berjudul The Presentation of Slaves in Everyday Life dan Frame Analysis. Dalam dramaturgi sosial, Goffman menggunakan analogi teater untuk menjelaskan bagaimana individu memainkan peran dan interaksi sosial sehari-hari. Seperti dalam pertunjukan teater, setiap individu memiliki peran yang mereka mainkan, memiliki analog dan skenario tertentu, dan berinteraksi dengan orang lain dalam sebuah lakon. Tujuan utama individu dalam dramaturgi adalah untuk mengelola kesan dan citra diri mereka kepada orang lain. Beberapa konsep penting dalam teori dramaturgi sosial Goffman adalah 1. Front stage atau panggung depan. Ini adalah tempat di mana individu berinteraksi secara langsung dengan orang lain yang berusaha mempertahankan citra diri yang diinginkan. Mereka menggunakan berbagai simbolis, bahasa tubuh, dan perilaku untuk mengesankan orang lain. 2. Black stage atau panggung belakang. Ini adalah tempat di mana individu dapat melepaskan topeng dan berperilaku lebih spontan tanpa perlu mempertahankan diri. Di panggung belakang, mereka dapat bersantai, menghilangkan ketegangan, atau mengevaluasi pertunjukan mereka di panggung depan. 3. Impression management, manajemen kesan. Ini merujuk pada upaya individu untuk mengontrol bagaimana orang lain memandang mereka. Individu menggunakan strategi seperti menyesuaikan perilaku, penampilan fisik, dan manipulasi bahasa tubuh untuk menciptakan kesan yang diinginkan. 4. Sequence atau kendaraan tanda. Ini merujuk pada bagaimana elemen simbolis yang digunakan individu untuk menyampaikan pesan tentang diri mereka. Contohnya termasuk pakaian, aksesoris, bahasa, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Teori dramaturgi sosial Goffman menyoroti penting peran simbol dan interaksi sosial dalam memahami dinamika kehidupan sehari-hari. Ia berpendapat bahwa individu tidak hanya berperan sebagai aktor, tetapi juga sebagai penonton, dan menilai pertunjukan orang lain. Dalam perspektif ini, interaksi sosial dianggap sebagai suatu pertunjukan teater yang rumit dan terus-menerus. Dramaturgi sosial menggarisbawahi bahwa interaksi sosial adalah suatu bentuk pertunjukan di mana individu secara aktif berperan dan mengelola citra diri mereka. Konsep dramaturgi memberikan wawasan tentang bagaimana orang berinteraksi, bagaimana mereka membentuk dan mempertahankan identitas, dan bagaimana mereka berusaha untuk mengendalikan persepsi orang lain tentang diri mereka. Contohnya adalah terdapat seorang aktor yang berusia 17 tahun yang merupakan seorang siswa. Pada saat berada di rumah, ia berperan seorang anak. Ketika berada di panggung belakang atau black stage, tentunya ia berpenampilan santai dan nyaman, serta dapat lebih menjadi dirinya sendiri. Namun, ketika ia berada di sekolah, maka selanjutnya ia berperan sebagai siswa dalam prosesnya berinteraksi di sekolah. Tentunya ia memantaskan diri untuk bertingkah laku dan berpenampilan selayaknya seorang siswa. Pada panggung inilah yang dinamakan panggung depan atau soundtrack. Hal ini membuktikan bahwa makna dalam dramaturgi adalah mencapai problematik interaksi manusia. Makna merupakan ramuan interaksi manusia yang bersifat behavioral dan secara sosial akan terus berubah.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.